Ini udah nyala ya? Oke. Udah. Berjalan belum? Udah, angkatnya jalan. Benar, udah jalan kan? Oh, jangan sampai kita udah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Salam dan bahagia. Saya Asep Saifur Rahman dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon, calon guru penggerak angkatan 6. Saya dibersamai, dibimbing oleh pengajar praktik Bapak Kartino MPD, dan saya dibersamai, dibimbing dan difasilitasi oleh fasilitator Bapak Yusuf Suheri MPD. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Suroto. Saya calon guru penggerak angkatan 6. Saya mengajar di SMPK Plus Penanggung Cirebon. Saya juga dibimbing oleh Pak Kartino selaku guru praktik. Kemudian dibimbing dari Bina juga oleh Bapak Fasilitator, Bapak Yusuf Suheri MPD. Saya bernama Gita Erlangga Kurniawan. Saya bekerja di instansi SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kota Cirebon. Saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator yang bernama Bapak Yusuf Suheri MPD dan dibimbing oleh pengajar praktek bernama Ibu Dr. Hajah Eva R MPD. Sahabat CGP dimanapun sahabat berada, kali ini kami akan mempraktekkan coaching dengan menggunakan alur tirta. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak selaku selaku coach, dan teman saya Bapak Toto selaku coach ya. Pak Toto kali ini akan menyampaikan permasalahan terkait dengan masalahnya. Beliau mengeluh ya terkait masalah kurangnya antusiasme siswa-siswinya dalam pembelajaran yang dia bimbing, juga terkait dengan tugas ya. Hanya 50% dari siswanya yang mengumpulkan tugas. Kemudian yang akan bertindak selaku pengamat adalah Bapak Gita Erlangga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Ini adalah dialog coaching yang akan kami lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Pak Angga. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat. Keluarga gimana kabarnya? Keluarga alhamdulillah sehat Pak Gita. Semuanya mendukung saya sebagai CGP. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa bangga. Kemudian Bapak akan ngobrol tentang sesuatu ya, untuk mempraktekkan tentang praktek coaching dengan menggunakan alur tirta ya. Menurut Bapak Asep, langkah apa saja yang sudah dipersiapkan? Baik Pak Angga, alhamdulillah untuk menggelar kegiatan saya hari ini praktek coaching dengan alur tirta, saya sudah mempelajari hal-hal yang terkait dengan coaching, kata-kata kunci seperti pertanyaan terbuka, aktif mendengarkan, kemudian juga membangun kepekaan, sudah saya pelajari betul. Kemudian tahapan-tahapan dalam alur tirta yang meliputi, satu adalah tujuan, bagaimana kita harus bisa membangun awal komitmen dengan si coach, tujuan apa yang ingin dicapai dari obrolan tersebut. Kemudian identifikasi, bagaimana saya mencoba membangun dialog yang membuat si coach itu mau menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi potensinya, kemudian apa yang menjadi kelebihan-kelebihan lain yang bisa menjadi solusinya dari masalah tersebut. Kemudian berikutnya rencana aksi yang setelah membangun itu, saya juga sudah merancang pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach bisa menentukan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan yang terkait komitmennya untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Itu yang sudah saya siapkan. Oke, baik Pak Asep. Jangan lupa nanti dalam coaching
menggunakan bahasa pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot. Jangan mengintervensi coaching. Baik Pak Angga. Jangan mengejas coaching. Baik Pak Angga. Seperti itu Bapak. Ya. Dan present dengan sepenuhnya dengan rasa seperti itu. Iya. Jadi kehadiran, mendengar dengan rasa, Iya. pertanyaan berbobot, Iya. dan membangun kepekaan. Siap Pak. Betul. Terima kasih Bapak. Silakan. Pak Toto sudah siap ya. Baik Pak Toto, silakan Bapak, kita akan mulai coaching kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Asep. Salam Pak Toto, gimana kabarnya? Sehat Pak Toto? Alhamdulillah. Kelihatannya Pak Toto ya cerah sekali ya pagi ini. Apa yang membuat Pak Toto bahagia? Alhamdulillah Pak, saya masih diberi kesehatan. Bapak boleh mengganggu sebentar, saya ingin ngobrol dengan Bapak. Siap. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Pak Asep, saya itu punya masalah dengan kelas saya. Kelas saya itu entah kenapa ya Pak Asep ya, akhir-akhir ini tuh kurang antusias Pak Asep. Jadi mereka itu kayaknya kurang semangat. Kemudian pada saat pembelajaran itu ada yang tertidur, begitu ya Pak ya. Kemudian saat saya memberikan tugas kepada mereka itu kok antusiasme dalam mengumpulkan tugas juga sedikit sekali Pak, hanya 50% kalau saya hitung itu, Pak. 50% dari jumlah siswa. Betul Pak, itu mengumpulkan tugas secara on time, tapi sisanya itu harus dikejar-kejar, harus diingatkan dulu, baru mereka mengumpulkan. Jadi saya kok merasa seperti itu ya Pak Asep ya. Oh, tapi ada dua masalah ini kelihatannya ya Pak Toto. Yang pertama antusiasme. Jadi kelihatannya siswa-siswi yang dibimbing oleh Pak Toto ini antusiasmenya kurang ya, bukan tidak ada tapi kurang. Kemudian yang kedua dalam hal pengumpulan tugas ya, ternyata angkanya hanya di angka 50% ya. Betul Pak, saya kira saya kok merasa galau gitu. Kalau organisasional dengan kondisi kelas saya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Baik Pak Toto, kira-kira apa nih yang Pak Toto harapkan dari obrolan kita kali ini terkait diskusi yang akan kita lakukan? Saya berharap saya menemukan solusi Pak Asep. Dari obrolan kita ini saya menemukan solusi bagaimana cara membuat kelas yang saya ajar itu menjadi antusias. Kemudian tingkat pengumpulan tugasnya juga kalau saya harapkan sih 100% ya Pak Asep ya. Mereka itu semuanya mengumpulkan tugas tepat waktu tanpa dipaksa. Baik Pak Toto, berarti Pak Toto mengharapkan solusi dari dua masalah tadi. Betul. Baik Pak Toto, menurut Pak Toto nih kira-kira apa yang membuat rendahnya atau kurangnya antusiasme siswa dalam pelajaran yang Pak Toto bimbing? Kalau saya flashback ke belakang Pak, kalau saya lihat, saya merasa mungkin karena saya mengajarnya terlalu monoton ya Pak ya. Jadi kalau saya itu kan orangnya suka bicara ya Pak ya, saya suka ceramah. Apakah karena itu ya Pak? Jadi karena saya mengajarnya kurang interaktif, saya mendominasi dalam pembelajaran, saya merasakan karena itu Pak. Jadi anak-anak merasa bosan dan kurang antusias. Itu berarti refleksi yang sudah Bapak lakukan tadi ya. Nah Pak Toto, kira-kira menurut Pak Toto ini apa yang membuat siswa-siswa ini akan mempunyai antusiasme yang tinggi dalam pelajaran yang Bapak bimbing? Kalau saya lihat ya Pak ya, dari guru-guru lain yang saya lihat baik secara langsung maupun saya pernah browsing juga di YouTube begitu ya Pak ya. Tampaknya mereka kok kreatif ya Pak ya, guru-guru yang saya lihat itu. Jadi asik gitu ya. Anak-anak tuh asik, kemudian anak-anak itu antusias, mereka aktif. Jadi tidak hanya satu arah Pak. Saya lihat itu kok mereka bisa ya, murid-muridnya tuh aktif, melakukan pendapat hidup ya, susah bahasnya. Mereka saya lihat juga kalau diberi tugas itu semangat. Tidak yang mengeluh, tidak ada. Iya, apakah karena itu ya Pak? Apakah karena harus kreatif, kemudian interaktif di dalam pembelajaran? Nah, Pak Toto nih kira-kira nih, menurut Pak Toto apa nih yang harus Pak Toto lakukan untuk membuat siswa-siswi ini asik, kemudian hidup pembelajarannya, kemudian menyenangkan, kemudian sehingga mereka menikmati pembelajaran yang Pak Toto gelar di kelas? Mungkin saya harus
memanfaatkan media pembelajaran Dia pelajaran yang berbasis teknologi ya Pak ya. teknologi. Jadi tampaknya saya selama ini hanya menggunakan buku teks begitu Pak. Nah, Kemudian saya sebagai juga- sumber belajar ya Betul. di kelas. Kemudian saya juga hanya membuat semacam PowerPoint begitu ya Pak ya. PowerPoint. Presentasi, Hmm. PowerPoint, tampaknya itu membosankan ya Mas Membosankan. bagi anak ya Pak ya. Nah, Pak Toto, menurut Pak Toto ini selain buku teks, adakah sumber belajar lain yang bisa Pak Toto gunakan agar KBM yang Pak Toto gelar ini bisa asik, kemudian hidup, menyenangkan. Tadi kata Pak Toto tuh interaktif ya, dua arah, sehingga anak-anak tuh tidak terasa Toto bel berbunyi gitulah. Gimana tuh Pak Toto kira-kira? Adakah sumber belajar lain menurut Pak Toto? Kalau saya lihat ya Pak ya, dari Iya. guru-guru lain itu mereka kok menggunakan video dari YouTube ya Pak ya. Iya. Kemudian kadang-kadang itu siswa diberi tugas itu dengan memanfaatkan Instagram dan Nah. media sosial seperti TikTok. Iya, iya, iya. Kok mereka senang ya Pak ya? Tampaknya saya harus menambahkan penggunaan IT kemudian media sosial Media sosial. dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Pak. Tampaknya harus seperti itu ya. Nah, baik Pak Toto, kalau kita buat skala nih ya, skala nih dari 1 sampai 10 lah. Kira-kira saat ini Pak Toto ada di mana nih? Kelemahannya itu ada di mana? Baru di level berapa nih? 6, Kalau 7? dari segi pembelajaran yang kreatif ya Pak ya. Iya, iya. Interaktif, kreatif, memanfaatkan teknologi Iya. informasi begitu. Hmm. Nampaknya saat ini saya masih di angka 5 Pak. 5 ya. Iya. 5. Nah, setelah obrolan ini nih, kira-kira mau dinaikkan ke angka berapa? 9 ke atau langsung 10? Untuk tahap pertama Pak, Iya, saya iya. kok belum terlalu yang sangat optimis gitu ya. Iya, iya. Jadi saya akan relevan gitu Iya. di angka 8 Pak. 8 sudah istimewa ya, karena Iya, Pak Pak. sekarang di level 5 ya. Iya, saya akan Dan berharap setelah obrolan ini naik ke level 8. Delapan. Baik, Pak Dokter, luar biasa. Nah, kalau begitu, kira-kira apa nih rencana yang akan Pak Toto lakukan untuk mengatasi dua masalah tadi? Pertama minggu ini saya tampaknya harus mengubah RPP saya Pak. Hmm. Saya ingin mengubah RPP saya Iya, menjadi iya. pembelajaran yang kreatif, Iya, iya. yang interaktif, Iya. yang memanfaatkan teknologi informasi, Iya, media iya. sosial dalam pembelajaran saya akan coba terapkan Pak Iya, iya. di dalam RPP saya. Kemudian saya akan praktekkan mulai minggu depan Pak. Minggu depan ya. Praktek langsung ke kelas yang saya Kelas. ajar. Iya, iya. Bagaimana penerapan pembelajaran interaktif dan Hmm. kreatif itu ya Pak ya, Iya. memanfaatkan teknologi informasi Iya. di kelas. Hmm. Semoga berhasil ya Pak ya. Iya, iya. Berarti Bapak punya rencana tadi membuat RPP. Betul. RPP-nya akan mengarah kepada RPP yang asik dan menyenangkan, Betul. ya, yang tidak membuat siswa bosan. Kemudian Pak Toto akan mencoba tadi memanfaatkan teknologi ya, Betul. teknologi IG, TikTok dan sebagainya. Nah, itu akan dilaksanakan dalam 1 minggu ini. Betul. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Saya memiliki komitmen untuk melakukan pada minggu ini ya Pak ya. Pada minggu ini ya. Kemudian untuk pembelajarannya ke anak-anak saya akan coba untuk minggu depan. Hmm. Dan mungkin saya juga akan minta bantuan beberapa guru untuk menjadi inspirasi saya. Nah, kira-kira siapa yang ingin Bapak jadikan mitra dalam melaksanakan komitmen ini? Adakah teman Bapak di sekolah yang sekiranya menurut pandangan Bapak dia itu bisa dijadikan mitra dialog sekaligus mitra yang memberikan masukan-masukan sebagai teman sejawat? Silakan Bapak. Adakah? Saya itu terinspirasi sekali dengan Pak Asep. Pak Asep, ya. Beliau ini guru IPA. Iya. Pak Asep ini guru IPA dan saat saya melihat pembelajaran yang Pak Asep lakukan, itu anak-anak kok antusias sekali. Hidup gitu ya. Betul. Nah, Jadi tampaknya saya akan mencoba berguru dengan bagaimana. beliau, mendapatkan inspirasi ide, Iya. berdialog dengan beliau Iya. untuk memberikan masukan pada saya. Iya. Nah, saya sepakat sekali nih Pak. Saya yakin kalau Bapak bisa menerapkan rencana Bapak dan komitmen tadi dilaksanakan, maka insya Allah masalah tadi bisa teratasi. Nah, sekarang gimana nih perasaan Bapak? Setelah kita ngobrol nih, adakah gambaran-gambaran yang sekiranya membuat Bapak nih makin optimis bahwa masalah tadi bisa teratasi?
Alhamdulillah Pak, saya lega saat ini. ya. Sebelumnya saya itu merasa buntu Pak. Hmm. Jadi tampaknya kok saya pikirkan sendiri gitu ya Pak ya. Kalau saya pikir sendiri kok kayaknya buntu, terus berhenti dalam kekhawatiran, kegalauan. Tapi setelah saya obrolkan dengan Pak Asep, ternyata kok ini ya Pak ya, ada jalan keluar. Alhamdulillah. Saya tuh senang ini. Ya, ada pencerahan. Ya Pak ya. Jadi inspirasi untuk saya melangkah. Iya. Rencana-rencana ke depan untuk memperbaiki model pembelajaran yang saya lakukan. Aduh, saya senang sekali nih. Akhirnya Pak Toto bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Akhirnya Pak Toto juga bisa melihat kelebihan orang lain. Tadi siapa, Pak Asep ya? Iya. Asep Dwi Pak yang Bukan Pak Asep Bapak. Bukan, iya. Asep Dwi. Iya, bukan Pak Asep Dwi. Bisa aja juga. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi mitra yang harmonis ya. Jadi one mission ya, gitu. Jadi one heart, one mission. Jadi selamat Pak Toto, Bapak sudah bisa menemukan sendiri solusinya, dan obrolan ini mudah-mudahan bermakna buat Pak Toto. Sukses selalu ya Pak Toto ya. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih atas bantuannya. Iya, siap Pak Toto. Ya, makasih Pak Toto. Terima kasih Pak Asep. Wah, luar biasa sekali. Gimana Pak pengamat? Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Iya. Percakapan proses ini dengan Pak Toto selaku coach. Sebagai coach. Seperti itu. Wonderful sekali. Wonderful. You know wonderful? Amazing. Amazing. Iya, gimana Pak? Menurut pengalaman Pak Angga apa sih yang di catatan Bapak? Saya memperkuatkan metode Tirta yang tadi Bapak Asep dan Pak Toto terapkan itu. Punten mohon maaf bisa diperkuat tadi dengan mengkombinkan Tirta itu apa saja Pak? Iya, alhamdulillah Pak Angga, tadi saya sudah mempraktekkan dengan Pak Toto alur Tirta yang memang menurut saya ini keren ya. Jadi dimana saya bisa menerapkan di awal T itu tujuan dibangun dulu kesepakatan ya bahwa apa yang menjadi target, dan alhamdulillah di akhir tadi si coach sudah menemukan sendiri apa yang menjadi solusinya. Dia akan membuat RPP yang mengasihkan, dia akan memanfaatkan berbagai media ya, dan dia juga akan menggandeng temannya sebagai mitra untuk memberikan masukan, kemudian mendampingi dalam pembelajaran. Kemudian diidentifikasi tadi juga si coach sudah menemukan sendiri masalahnya, kekurangannya apa, dan dia sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian di rencana aksi juga rencana aksi juga betul-betul si coach sudah menerapkan ya. Dalam artian dia sudah menemukan apa yang harus dilakukan setelah menemukan solusinya. Jadi kemudian di komitmen, di tanggung jawab juga tadi si coach Pak Toto si coach tadi sudah menemukan sendiri. Jadi alhamdulillah pada praktek coaching kali ini saya bisa mempraktikkan bagaimana membuat pertanyaan berbobot, pertanyaan yang terbuka yang membuat si coach bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah, menemukan solusi, dan membuat komitmen pribadi. Kemudian juga alhamdulillah saya bisa mempraktikkan mendengar aktif, mendengar dengan rasa empati, tulus, ikhlas ya, sehingga si coach itu asik ya, ngobrol tanpa terasa, dia menyampaikan sendiri, menemukan sendiri, sampai akhirnya pada komitmen, sampai bisa menilai di level berapa dia kelemahannya dan memperbaiki di level beberapa. Kemudian juga bisa membangun kepekaan alhamdulillah. Jadi intinya pada praktek coaching kali ini saya bisa menerapkan semua teori-teori coaching, dan saya makin yakin bahwa saya tidak hanya akan menjadi guru yang menuntun, tapi juga tidak hanya guru yang membersamai, tapi juga menjadi guru yang menuntun. Teacher as coach. Teacher as coach. Teacher as coach ya. Jadi guru yang tidak hanya membersamai, tapi juga menuntun lewat pertanyaan-pertanyaan provokatif yang bisa membangkitkan tindakan-tindakan kreatif. Itu Pak Angga. Saya tertarik sekali dengan satu kata, provokatif. Provokatif. Iya, provokatif di sini maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan tindakan kreatif sehingga si coach itu bisa menemukan sendiri apa solusinya, komitmennya, dan rencananya.
Jadi kata provokatif itu tidak selalu identik dengan Iya. keburukan ya Pak ya. Iya. Tapi provokatif itu bisa ada hal yang tujuannya lebih baik Iya. ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau dinamika Iya, ya. betul. Betul ya Pak Asep ya. Iya, betul. Saya lihat tadi juga pertanyaan dari Pak Asep itu yang terlontar itu sangat berkualitas dan berbobot. Bobot. Terusnya kemudian juga Pak Asep juga Iya. presentnya juga itu hadir. Hadir, Nah, ya. tidak kiranya Ya, tidak saya- melayang-layang. Betul. Melayang-layang itu Betul terus saja. saya betul terus tadi mendengarkan beliau mau menyatakan masalahnya. Ya. Bisa kayak gitu. Saya ingin tahu ilmunya seperti apa. Iya. Jadi memang ada satu kata Pak ya. Jadi kalau kita sedang melakukan coaching, memang kita harus mendengar dengan rasa. Itu memang rumusnya ya. Kemudian kita harus one thinking positif. Kita harus menganggap bahwa coaching sebenarnya sudah punya potensi. Betul. Yang sudah jadi kita harus punya pemikiran bahwa coaching yang kita hadapi hakikatnya dia sudah punya potensi dan dalam menyelesaikan sendiri masalahnya. Nah, tugas saya sebagai coach itu hanya membantu dia menemukan potensinya sehingga dia bisa mengatasi sendiri masalahnya. Jadi itu Pak. Jadi One positive thinking. One positive thinking yang dilontarkan Pak Asep sangat wonderful Pak. Wonderful. Pak juga sangat Iya. wonderful juga. Iya. One positive thinking. One positive thinking slogan untuk ini Pak ya, coaching ya. Iya. Untuk bersama-sama mencari ilmu juga ya Pak ya. Di awal harus begitu Pak. Jadi si saling coach menggali ilmu, ya, bukan hanya coach Harus tapi kolaborasi, coaching aja ya. kolaborasi ya. Akhirnya seperti itu ya berarti ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian langkah apa lagi selain bisa pasar seperti itu Pak? Ya, tadi saya dari awal sampai akhir alhamdulillah Pak ya, saya menemukan keasikan mempraktikkan ilmu coaching, tapi saya juga menyadari bahwa ada kelemahan yang harus saya perbaiki, terutama dalam menyusun kalimat-kalimat yang melahirkan pertanyaan berbobot. Itu yang harus saya terus latih, saya harus terus gali dan saya terus tebalkan, harus saya pertajam kemampuan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu harus makin asah, karena saya yakin setiap masalah yang berbeda tentu membutuhkan pertanyaan yang berbeda juga. Jadi kita jadi saya dari latihan tadi saya menemukan satu hal, saya ingin memperbaiki terutama bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang provokatif tadi yang berbobot, yang open, yang terbuka. Itu yang ingin saya perbaiki Pak Angga. Jadi saya ingin menggarisbawahi atau mempertegas bahwa proses coaching ini adalah metode untuk mempersempit permasalahan atau menggali mencari suatu akar permasalahannya ya. Iya. Seperti itu ya. Dengan cara kemandirian ya, kemandirian untuk sama-sama Jadi mencari membangun kemandirian si coach sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi. Iya, tidak saling menjudge tidak menggurui. Karena tadi one positive thinking. Yang benar ya Pak Asep ya. Mungkin dari metode menyelesaikan masalah ini mungkin ada yang belum kita ketahui, tetapi yang dari saya dengarkan ini sangat wonderful. Yang saya lihat dan amati. Apa saya yang menggunakan kata wonderful ya? Iya, wonderful itu. Wonderful. Ada beberapa metode yang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ini lebih mandiri. Wonderful. Tidak merasa disuapin ya. Iya. Yang disuapin anak kecil saja. Iya Bang. Benar kan Pak ya? Iya siap. Baik, terima kasih Pak Asep. Ya. Pak Suroto. Ya. Seperti itu. Berarti Pak coaching ini sudah selesai ya Pak. Terima kasih Pak Angga. Selamat pengamat. Selamat coaching. Sama-sama wonderful. Ya. Sahabat semua, salam dan bahagia. Terima kasih dari kami. Alhamdulillah kami sudah menjalankan praktek coaching pagi ini. Salam dari kami, guru penggerak. Terus bergerak sampai dan tak bergerak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Angga mendadak ngoceh.